Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sundari, Bu Laila? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah saya di siang hari ini kita alhamdulillah sehat Bu, walaupun padatnya acara di sekolah tapi kita tetap alhamdulillah sehat seperti itu. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Ya, amin. Amin. Nah, pada hari ini kita akan praktek kucing. Nah, sebelum praktek ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini saya Endah Novika Dewi sebagai pengamat dan Bu Sundari sebagai coach dan Bu Laila sebagai kunci. Nah, sebagai kunci, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Bu Sundari sebagai coach. Oke. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Sundari selaku coach berkenaan dengan kompetensi coach. Nah, pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan Bu. Jadi yang pertama adalah alur tirta, dan pada kegiatan kucing hari ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan dan aksi yang akan atau dimiliki oleh Bu Sundari. Nah, oleh karena itu, rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan sesi ini, kalau boleh tahu, Bu Sundari pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sundari? Baik Bu Rika, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama adalah kehadiran penuh Bu Rika. Jadi di sini nanti coaching ini kita fokus ke kehadiran penuh dalam saya coaching nanti. Dan yang kedua sebagai pendengar aktif. Yang ketiga, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Rika. Oke, berarti ada tiga kompetensi coaching yang akan penjenengan kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua sebagai pendengar aktif, terus yang ketiga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin jenengan observasi? Begini Bu Rika, dalam coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah sebagai pendengar aktif. Di sini saya akan memberi kesempatan kepada Bu Laila untuk bercerita mengenai masalah yang dihadapi, kemudian nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu Rika. Oke, terima kasih. Berarti secara spesifik yang ingin dikembangkan di sini adalah sebagai pendengar aktif, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Sundari itu seperti apa? Yang saya ingin saya kembangkan itu ketercapaian indikator adalah rencana aksi nyata. Jadi saya ingin melihat rencana aksi nyata dari Bu Laila, bagaimana bentuknya dan seperti apa dan solusinya, gitu. Solusinya bagaimana? Oke, berarti nanti harapan Bu Sundari itu Bu Laila bisa melaksanakan rencana kegiatan aksi nyata dan tentunya ide-ide terbaru dari Bu Laila bisa muncul. Iya, gitu ya? betul sekali Bu Vika, seperti itu yang saya harapkan nanti. Oke,
sudah saya catat. Berarti Bu Sundari, Ya. berarti nanti Bu Sundari itu ingin Bu Laila sebagai coaching mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Dan kepada Bu Sundari dan Bu Ana, waktu dan tempat saya persilakan untuk praktek coaching kali ini. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Vika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Laila seperti itu ya. Akan saya mulai Bu ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sundari. Bu Laila, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, gitu. Hari ini kita akan melakukan coaching Bu. Kira-kira dari Bu Laila ada cerita apa ini? Oh iya, ada cerita Bu. Saya begini Bu, di kelas saya merasakan di dalam kelas itu, kelas saya tampaknya siswanya itu tidak fokus Bu. Nah ini terjadi ketika di pertengahan jam pelajaran saya. Jadi ketika saya sudah mengajar sekitar 20 sampai 30 menit, itu kelihatannya siswanya kok tidak fokus begitu Bu. Jadi setiap pembelajaran saya, mereka seperti membuat kegaduhan gitu Bu. Jadi kelas saya sehingga kelas saya di pertengahan itu selalu kacau gitu. Rame gitu Iya, ya? rame. Jadi dalam pembelajaran Bu Laila berarti menurunnya fokus belajar dan membuat kegaduhan di tengah pembelajaran begitu Bu ya? Iya. Nah, dari cerita Bu Laila tadi, apa yang Bu Laila harapkan dari coaching kali ini? Yang saya harapkan dari coaching hari ini itu saya menemukan itu Bu, sebuah solusi agar kelas saya kembali fokus, kembali menyenangkan begitu. Kemudian kelas saya tidak ada istilahnya tidak ada kegaduhan. Jadi kelas saya yang saya inginkan itu bisa kondusif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan dan anak-anak harapkan begitu. Oh, seperti itu ya Bu Laila? Iya. Oh iya Bu. Nah, menurut Ibu hal apa yang membuat siswa tadi itu kehilangan fokus pada pembelajaran Bu? Kemudian siswa gaduh dalam pembelajaran di tengah-tengah tadi ya. Iya. Menurut Bu Laila, hal apa yang membuat hal tersebut terjadi? Kalau menurut saya Bu, mungkin anak-anak ini merasa bosan. Ini kemungkinan loh Bu, ini kemungkinan menurut saya gitu. Dari pengamatan saya, karena memang yang anak tahun ini adalah produk dari corona Bu. Oh gitu ya. Jadi mereka sering belajar di rumah seperti itu. Dan ketika mereka belajar di rumah, mereka terbiasa belajar dengan seenaknya sendiri seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Iya, jadi ketika mereka dihadapkan dengan pembelajaran yang formal, mereka agak kaku rikuh begitu. Saking enaknya pandemi yang kemarin itu Iya, ya, Bu, ya? iya betul. Jadi mereka ketika tiba-tiba harus belajar dengan posisi di kelas, otomatis mereka itu juga perlu adaptasi begitu Bu. Kaget ya Bu ya. Iya kaget seperti itu. Atau itu hanya menurut saya Bu ya, seperti itu. Memang Bu, belakangan ini anak-anak dari hasil pandemi dampaknya bisa kita rasakan bersama. Dimana ketika pandemi itu anak merasa berada di zona nyaman seperti itu Bu Laila, merasa bebas belajar dimanapun mereka berada, apalagi belajar secara daring Bu Laila. Iya. Ada semacam rasa kaget karena sekarang mereka harus belajar dengan duduk tertib di dalam kelas. Memang tidak bisa secepat itu, bisa berubah seperti itu karena dari tadi dia merasa di zona nyaman, langsung disuruh tertib di dalam ruangan seperti itu. Jadi mereka memerlukan adaptasi dan perlu waktu Bu Laila. Nah, kira-kira apa yang membuat siswa Bu Laila nanti bisa kembali fokus di tengah pembelajaran dan tidak gaduh lagi Bu?
Kalau menurut saya pribadi Bu ya, kalau menurut saya mungkin saya perlu memberikan ice breaking untuk anak-anak agar mereka kembali fokus di pembelajaran dan mau memperhatikan saya seperti itu. Atau mungkin juga saya perlu membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak. Jadi anak biar menarik dan juga bisa mengembalikan tingkat fokusnya anak-anak, mungkin dengan PowerPoint seperti itu yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik, ataupun video pembelajaran yang bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Iya, seperti itu. Jadi anak-anak biar kembali fokus seperti itu Bu. Ya Bu Laila, saya sangat setuju dengan apa yang Bu Laila katakan tadi. Jadi ice breaking juga penting untuk mengembalikan konsentrasi anak, biar anak tersebut tidak jenuh dan membangun semangat siswa dalam belajar. Serta juga model pembelajaran juga harus dibikin biar sangat menarik Bu Laila. Jadi anak-anak tersebut tidak bosan seperti itu. Lalu tadi Bu Laila mengatakan bahwa menurut Bu Laila ini anak-anak merasa bosan. Kira-kira apa yang membuat Bu Laila bisa berpikiran seperti itu? Atau kenapa Bu Laila punya pemikiran kalau pembelajaran itu membosankan Bu Laila? Saya memperhatikan anak-anak ya, yang saya lihat ketika sudah beberapa menit waktu pembelajaran dimulai, siswa saya itu gaduh. Jadi mereka entah melakukan aktivitas apa seperti mengganggu temannya, menjahili temannya, atau membuat suara-suara yang ketika saya menjelaskan membuat gaduh. Nah, menurut saya itu adalah contoh siswa yang kehilangan fokus Bu. Jadi saya menyimpulkan anak-anak yang jahil, anak-anak yang ramai itu, saya menyimpulkan kalau anak-anak itu kurang fokus seperti itu dan tidak konsentrasi lagi. Bahkan ada beberapa siswa yang terang-terangan melempar pesawat dari kertas ketika saya tegur, itu dengan polosnya mereka menjawab bosan Bu, seperti itu. Oh gitu ya. Gitu ya Bu. Memang kalau dalam satu kelas ada satu siswa yang gaduh itu akan mengganggu konsentrasi temannya Bu. Dan biasanya suasana juga menjadi kacau gitu, ramai sekali gitu, seperti itu Bu Laila. Iya betul Bu, apalagi kadang-kadang itu siswa yang lain ikut meniru sehingga kegaduhan itu akan menjalar atau menulari teman-temannya yang lain. Iya. Lalu kalau hal itu terjadi, bagaimana dengan proses pembelajaran yang Bu Laila akan lakukan? Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Bu. Menjelaskan materi, kadang-kadang juga diskusi, bahkan kadang-kadang saya juga membuat media pembelajaran berupa PowerPoint. Cuma mungkin media pembelajaran yang saya buat hanya berupa tulisan tentang materi, mungkin itu yang nampak membosankan bagi mereka Bu, seperti itu. Nah, berarti ini mungkin salah satu pemicu dari kegaduhan anak tadi Bu Laila. Dan untuk PowerPoint seharusnya memang tidak hanya berupa materi saja gitu. Mungkin bisa ditambahi gambar animasi atau video-video yang menarik seperti itu Bu, dan menambah semangat belajar anak lagi. Kemudian begini Bu Laila, untuk sumber belajar yang Ibu gunakan dalam pembelajaran selain PPT tadi atau PowerPoint tadi, apakah ada yang lain Bu Laila? Iya Bu, selain PPT, saya juga menggunakan sumber belajar yang lainnya berupa buku paket, dan saya juga mempunyai modul pembelajaran dari Musyawarah Guru Kabupaten, dan ada kalanya saya mengambil video dari YouTube atau poster begitu untuk saya gunakan sebagai media. Seperti itu. Itu bagus sekali Bu Laila. Saya juga sangat setuju sekali dengan tadi ya yang Bu Laila sampaikan tadi. Tetapi akan lebih bagus lagi Bu jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu lebih bervariasi lagi Bu. Ditambah tadi kan sudah bervariasi ya. Ini ditambah lagi variasinya agar muridnya lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran Bu Laila nanti. Kemudian
Lanjut lagi, Bu Laila, kira-kira ada tidak solusi dari Bu Laila agar muridnya kembali fokus di tengah pembelajaran selain yang Ibu utarakan tadi? Mungkin solusi yang ada di angan-angan saya, Bu ya. Saya akan belajar lebih banyak lagi tentang macam-macam ice breaking, ya macam-macam ice breaking lah ya, untuk biar anak-anak tidak jenuh seperti itu. Dan saya juga berangan-angan ingin membuat media pembelajaran PPT yang menarik, yang berapa Bu? Membuat anak Ya, media pembelajaran yang menarik siswa gitu ya? iya, yang ada gambarnya, ada animasinya, seperti itu, agar anak-anak bisa kembali fokus belajar. Iya, Seperti karena zaman sekarang ini apa ya, namanya kodrat zaman. Anak-anak itu suka IT, Bu. Jadi di dalam handphone, mesti setiap anak sudah mempunyai handphone ya. Iya. Itu dia suka animasi-animasi permainan yang menarik. Jadi kalau pembelajaran diselingi lah istilahnya, Iya. itu mesti anak-anak lebih suka seperti itu Bu Laila ya. Tadi dari apa yang diutarakan Bu Laila tadi sangat bagus sekali Bu. Mulai ice breaking, media pembelajaran. Sekarang strateginya Bu, yang saya ingin tanyakan. Strategi yang digunakan nanti agar siswanya kembali fokus dalam pembelajaran itu apalagi Bu? Selain tadi kan media sudah belajar ya. Sekarang strateginya yang menarik yang bagaimana? Strategi saya nanti yang pertama, yang pasti saya akan mencoba Bu, belajar ice breaking lagi dari beberapa sumber. Yang lebih menarik lagi Iya, gitu. seperti itu, dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dan yang kedua, strategi yang kedua, saya saat pembelajaran saya akan mencoba menanyakan kepada siswa apa yang mereka inginkan, seperti itu, atau apa yang membuat mereka merasa nyaman ketika pembelajaran saya, agar terjadi kesepakatan dalam belajar begitu Bu, dengan siswa. Nah, tujuan saya menanya seperti itu agar pembelajaran kembali fokus dan menyenangkan. Jadi siswa juga nyaman seperti itu Bu. Seperti filosofi Gajah Dewantara yang sudah kita pelajari ya Bu ya. Ya. Jadi pembelajaran itu juga harus menyenangkan dan juga harus berpihak pada murid. Begitu Bu ya. Juga kita bisa membuat suatu kesepakatan kelas Bu. Memang perlu dilakukan itu. Nah, kira-kira rencana Bu Laila ini akan dijalankan mulai kapan Bu? Rencana saya akan saya laksanakan minggu depan Bu, karena saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut lama tidak selesai, karena saya ingin segera kelas saya kembali fokus seperti itu. Jadi pembelajarannya Iya. lebih enak seperti itu Bu Ya, Laila minggu ya. depan insya Allah akan saya coba seperti Iya. itu. Lalu dari rencana Bu Laila tadi, apakah ada keterlibatan antara orang lain selain ibu dengan siswa? Saya akan meminta bantuan Bu kepada teman-teman saya, teman-teman guru yang ahli IT. Jujur, karena saya dalam membuat PPT mungkin sudah saya utarakan di depan tadi terlalu menjenuhkan, mungkin banyak tulisan seperti itu. Kurang animasi ya Bu ya. Iya. Jadi saya atau mungkin bisa bertanya pada rekan sejawat tentang ice breaking yang sudah mereka gunakan dan berhasil mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bagus sekali Bu Laila atas apa yang disampaikan Bu Laila tadi. Bagaimanapun kemampuan tiap orang itu berbeda Bu, jadi kita perlu kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Bu Laila. Nah, tadi Bu Laila mengatakan akan mengeksekusi tindakan ini seminggu. Kira-kira target ketercapaian keberhasilan, indikator keberhasilan seperti apa yang Bu Laila harapkan? Ya, target keberhasilan indikator Bu, bagaimana? Saya katakan 80% Bu. Kalau siswa di kelas saya itu fokus kepada saya, jadi saya targetkan 80%. Itu sudah bisa dikatakan berhasil. Karena memang tidak semua siswa seperti itu nih. Sudah hampir 100%. Jadi kalau sudah 80% menurut saya
itu sudah berhasil, Bu. Iya. Saya berharap dengan strategi yang baru diharapkan siswa mampu fokus kembali ke pembelajaran. Ya, bagus sekali Bu Lela. Semoga berhasil ya Bu Lela. Nah, apakah komitmen terhadap rencana Bu Lela tersebut? Komitmennya bagaimana? Komitmen saya akan membuat media yang menyenangkan tadi, dan saya juga akan mempelajari ice breaking yang menarik dari beberapa teman ya, dan saya akan membuat kesepakatan kelas, Bu, agar saya lebih tahu apa yang siswa saya inginkan, seperti itu. Itu tadi semua adalah impian-impian Bu Lela ya. Bagaimana untuk mewujudkan impian tersebut Bu Lela? Dukungan apa yang Bu Lela butuhkan untuk mewujudkan komitmen tadi, impian tadi? Dukungan yang saya butuhkan, Bu, terus terang saya membutuhkan beberapa referensi, entah itu dari buku atau dari teman sejawat, atau mungkin dari YouTube, Bu, ya, yang sekarang lagi ngetren di era sekarang ini, lewat YouTube tentang video pembelajaran. Dan saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman saya yang ahli IT itu, Bu. Intinya seperti itu. Ya. Bagus sekali Bu Lela, dan terima kasih Bu Lela ya atas waktunya. Dan Bu Lela telah menciptakan atau sudah menciptakan ya, atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Lela tadi dengan sendiri. Saya hanya akan mendoakan semoga rencana Bu Lela nanti ke depannya akan cepat terrealisasi sepenuhnya, dapat tercapai sesuai harapan. Jadi impian-impian Bu Lela tadi dapat terkabulkan seperti itu ya. Pembelajarannya menarik, menyenangkan bagi anak. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya Bu Lela. Selamat, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pengamat. Monggo, silakan. Oke, terima kasih pada Bu Sundari dan Bu Laila. Nah, ini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sundari selaku coach. Nah, sebelumnya saya ingin mengevaluasi coaching tadi. Nah, secara garis besar untuk alur tirta pada coaching tadi sudah tampak, dan semuanya juga sudah saya tulis di checklist yang sudah saya buat, dan semua juga sudah tercentang. Nah, mulai dari tujuan coaching juga sudah tampak dari awal tadi, indikator permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan terakhir tanggung jawab juga sudah tampak untuk alur tirta. Jadi menurut saya sudah tercapai semua. Nah, kembali ke Bu Sundari selaku coach, setelah melaksanakan praktek coaching tadi, apa yang Bu Sundari rasakan? Yang saya rasakan ketika di sini saya terkesan dengan solusi yang sudah dimunculkan oleh Bu Lela tadi, ya, sebagai coach tadi, bahwa coach sebenarnya mempunyai potensi yang memang perlu dikembangkan sehingga coach mampu mengatasi masalahnya dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu juga. Oke. Kemudian dari praktek coaching tadi, indikator apa yang maksud saya yang lebih ingin dikembangkan oleh Bu Sundari? Tadi di awal saya mengatakan bahwa indikator yang ingin saya kembangkan adalah pendengaran aktif, dan kedepannya saya ingin mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan ini biar lebih terbuka dan lebih menggali dari sisi coach tadi, biar timbul ide-ide dari permasalahan yang telah dihadapi oleh coach tadi, seperti itu, sehingga ide-ide tadi akan muncul lebih bagus lagi, seperti itu Bu Fika. Oke, terima kasih Bu Sundari. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Nah, sebagai
coach, kita juga bisa menerapkan 3 kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, dan pendengar yang aktif. Oke. Terima kasih Bu Sundari dan Bu Laila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.